Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lodi Yoga Prasetya dari Angkatan 7, Kelompok 4, Grup B. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang materi ASN milenial menuju Smart ASN. Yang pertama itu ada 5 arahan presiden untuk percepatan transformasi digital, yaitu peluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapkan betul roadmap transportasi digital dan sektor-sektor strategis. Lalu percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Lalu persiapkan kebutuhan SDM, talenta digital, dan persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Lalu setelah itu ada etika bermedia digital. Etika bermedia digital sendiri itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui akan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Mengetahui membedakan informasi yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Mengetahui dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Lalu mengetahui dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada beberapa konten negatif, contohnya seperti tadi hoax, hate speech, cyberbullying. Budaya bermedia digital sendiri itu menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Lalu membiarkan informasi mana yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berperilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Lalu ada beberapa hak digital. Hak digital sendiri itu adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi, perlindungan privasi dan data, pendidikan dan literasi, perlindungan terhadap anak, hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Beberapa cara untuk aman dalam bermedia digital, yaitu pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan memahami keamanan digital. Berikut 8 prinsip praktik digital. Yang pertama yaitu menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Lalu menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman, mematuhi petugas
yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital, penuh tanggung jawab, etik, dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Lalu menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, bantuan, partisipasi dalam kegiatan digital, lalu memahami potensi dampak positif maupun negatif, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Berikut ini adalah beberapa manajemen ASN, khususnya untuk ASN milenial menuju smart ASN. Yang pertama itu ada profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, memiliki nilai dasar dan etika berprofesi. Lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang kedudukan ASN, itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Fungsi dan peran ASN sendiri yaitu pelaksanakan kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menepati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Lalu menunjukkan integrasi dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyiapkan rahasia jabatan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Haknya sendiri dari seorang ASN yaitu adalah mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu adalah 3 komponen pengelolaan ASN. Yang pertama adalah perencanaan, kedua monitoring, penilaian, dan pengembangan. Yang ketiga kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.